mungkin yang menarik juga bagi publik saat ini kan memang Kemenku sangat gencar mendorong investasi melalui Satgas debottlenecking. Sejauh apa capaian konkret dari Satgas tersebut? Wah, kalau angkanya saya lupa, tapi kinerjanya sudah amat baik sekali. Kalau yang besar saya lihat waktu itu Inpex yang di masalah Abadi Field itu 22 miliar dolar. Terus ada beberapa program listrik tenaga surya di Cirata kalau nggak salah, tadinya macet, sekarang bisa jalan. Ada banyak lagi investor yang ada di Mandalika yang air, jadi kita betulin juga. Jadi yang gini, yang penting adalah bukan yang masuk ke situ saja selama ini. Tapi orang tahu sekarang ada di bottlenecking. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang macet. Ketika mau dilaporkan di bottlenecking, para pejabatnya langsung mempercepat prosesnya. Itu nggak sampai dilapor, tapi jadi takut mereka dipercepat. Itu yang dampak positif dari di bottlenecking task force itu. Ada berapa puluh kasus seperti itu. Baru mau dilaporin, kenapa dibawa ke sana, udah kita beresin, beres. Jadi nggak usah, saya udah beres. Itu dampak yang ingin kita harapkan sebetulnya. Ngapain saya capek-capek, apa terus-terusan. Tapi kalau emang macet, kita beresin di tempat kita. Dan itu kan bukan saya aja, itu gabungan dari banyak kementerian di situ. Saya cuma wakil mereka untuk memastikan semuanya bisa jalan. Jadi kalau di perusahaan di situ, pasti jalannya. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah yang di Sulawesi Selatan itu PLT, mereka bilang pisel sampah itu energi sebetulnya. Udah macet lama-lama terus kita bisa beresin juga dalam waktu yang relatif singkat. Dan saya bilang ke semua yang terlibat, kalau diputuskan di rapat di bottleneck harus dijalankan. Kalau enggak, anggarannya akan saya ganggu. Baik kementerian, pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu penting untuk memastikan iklim investasi bisa diperbaiki. Kalau kita rapat bagus terus nggak jalankan percuma. Jadi beberapa kali seperti itu saya itu telepon ke sana, kalau ya boleh nggak ikut, saya potong anggaran tahun depan atau bulan depan gaji nggak keluar. Bukannya saya sewenang-wenang, tapi untuk memastikan program berjalan dengan baik. Mereka juga yang untung kok. Betul. Bukan saya. Di sini nggak ada apa-apa. Di sana kalau programnya jalan kan ekonominya berputar juga, daerah akan adalah dampak ekonomi ke daerah, pendapatan segala macam bisa semakin makmur lah. Kalau sampah contohnya bisa semakin bersih daerahnya. Turis makin banyak yang datang ke tempat itu. Kadang-kadang di sana atau yang terlibat suka berpikiran pendek. Kita pastikan mereka bisa berpikiran panjang. Mantap. Oke Pak, tapi berarti hambatan atau di bottleneck-nya di level pemerintah pusat atau daerah? Semua campur, kadang-kadang level perusahaan, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Pemerintah pusat juga kadang-kadang kementerian satu dengan lain nggak sinkron. Tapi bukan karena kebijakan jelek, tapi emang karena kurang komunikasi, ya kita beresin di situ di bottleneck itu. Dan message yang kita ingin sampaikan kepada investor adalah jangan takut berinvestasi di Indonesia. Kalau ada masalah, pasti kita perbaiki regulasinya. Tapi kalau tetap ada masalah, ada tempat untuk mengadu sehingga rencana investasi mereka bisa berjalan dengan baik dan mereka bisa untung. Baik. Oke, Pak, kemudian pertanyaan saya ini bagaimana strategi Kemenku memastikan serapan APBN efektif dapat menopang pertumbuhan ekonomi, namun tetap menjaga keamanan fiskal hingga akhir tahun? Nah kan saya sejak awal tahun sudah bilang kalau kementerian lembaga belanja. Mereka senang bahkan ngusulin tambahan anggaran yang besar, yang kadang-kadang saya bilang, waduh besar amat. Kalau dipenuhin semua kan ABT ya, anggaran tambahan ya, bisa mengganggu defisit kita, bisa mengganggu kesinambungan fiskalnya. Jadi selalu saya monitor, atau anak buah saya mau lapor saya kondisi anggarannya seperti apa. Itu setiap bulan kan ada APBN kita. Tapi sebelum itu kan kita lapor ke saya. Jadi kita monitor terus dari bulan ke bulan. Nanti akhir Juni saya akses lagi, saya nilai lagi gimana kondisi APBN secara keseluruhan. Untuk kementerian lembaga harusnya mereka sih nggak ada halangan sekarang. Mereka semuanya jago kok, belanja cepat. Bahkan saya kelelahan nih sekarang nih, mereka jago-jago. Jadi tetap aja pesan kita adalah untuk kementerian lembaga yang belanjanya lambat atau tidak memenuhi target, ya akan kita atur anggarannya tahun depan. Oke.
Jadi ukurannya keberhasilan belanja negara saat ini memang dari penyerapannya kah atau apa Pak? Penyerapannya dan efektivitas. Kalau dari saya sih nggak peduli mereka seperti apa ininya. Kan mereka sudah menghitung sebelumnya program yang paling bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti apa. Yang saya pastikan adalah mereka melaksanakan dengan betul, dengan penyerapan yang tepat waktu. Gitu. Oke. Mereka udah jago-jago kok, lebih jago dari saya. Dan membuat program yang bagus. Tapi kalau yang melenceng-melenceng ya tetap dimonitor dan Bapak Presiden tetap tidak ragu untuk mengambil tindakan. Seperti beberapa kasus yang sudah kita lihat beberapa waktu terakhir kan. Ya. Jadi Bapak Presiden amat fleksibel dan komit terhadap pemberantasan korupsi dan terhadap penciptaan pemerintah yang bersih. Oke. Baik, jadi memang belanjanya tetap dimonitor dengan baik begitu ya Pak, karena apabila ada penyelewengan maka akan ditindak segera oleh Presiden. Iya, bukan itu urusan Presiden. Yang berdebat saya adalah kita lihat belanja seperti apa, diinterpolasi sampai akhir tahun kira-kira seperti apa. Kalau memang kelebihan dari secara keseluruhannya, kalau bisa melebihi target defisit yang kita targetkan, kita akan lihat di mana kita bisa kendalikan. Oke. Tapi kalau misalnya pajak saya sedemikian bagus, saya nggak usah pusing-pusing ngatur belanja yang lain, ya saya biarin aja. Oke. Dan ada kemungkinan itu terjadi karena pengumpulan pajak kita semakin lama semakin baik. Sekarang tumbuh 22%, saya sih harapannya tumbuh lebih cepat lagi sehingga anggaran kita tahun ini bisa cukup terkendali atau lebih baik daripada yang ditata di APBN-nya.